warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji syukur tak pernah henti-hentinya kita ucapkan atas firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih limpahkan nikmat iman, nikmat Islam yang paling utama nikmat kesehatan. Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menafaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama protokol yang sudah terbentuk, yang kedua bacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ibnu Salman kepada beliau waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih kita ucapkan kepada Bribda Zuhdin, kepada Bribda Salman Al-Farizi yang telah membacakan eksekusi Al-Quran. Acara selanjutnya tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Joni Dharma Fitra MA. Pada beliau bertempat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzala az-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Mari kita pertama kali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati segenap unsur pimpinan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, umumnya hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini Bapak Ibu sudah berada di bulan Syawal. Baru awal-awal Syawal, minggu pertama. Tentu kalau kita lihat secara bahasa, Syawal itu berasal dari bahasa Arab. Artinya yasan, artinya itu adalah meningkat atau terangkat. Jadi artinya Syawal itu adalah bulan peningkatan dari segala pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kata orang bijak, Ramadan itu mengajarkan, sementara Syawal itu adalah membuktikan. Jadi sudah 1 bulan selama Ramadan kita dilatih, kita membiasakan diri, menghiasi diri dengan ibadah, mengkosongkan jiwa dari segala perbuatan buruk. Maka pembuktiannya di bulan Syawal ini, apakah kita masih mampu mengkosongkan jiwa kita dari hal yang buruk? Apakah kita masih mampu menghiasi diri kita dengan amal ibadah? Tentu kita yang bisa merasakan. Makanya oleh sebab itu, secara prinsip kata ulama, ada beberapa amalan-amalan yang mesti kita lakukan selama di bulan Syawal ini. Yang pertama, ada yang
populer ya di tengah masyarakat, dan barangkali bapak-bapak ibu sudah ada yang melakukannya. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka kata Rasul dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, siapa yang melaksanakan puasa selama bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Ini hadisnya sahih. Jadi bapak-bapak ibu, kadang-kadang kita mungkin beranggapan kalau sudah selesai Idul Fitri, berarti tidak ada lagi kita berpuasa, sudah boleh kita makan-makan lagi, atau ya kembali ke kebiasaan lama lagi. Makanya puasa 6 hari di bulan Syawal ini dalam rangka mengingatkan kita. 6 hari di bulan Syawal itu dalam rangka bahwa memang kita selama ini sudah berpuasa, maka jangan sampai di bulan Syawal ini kita kebablasan. Maka terus kita pelihara diri kita dengan melaksanakan puasa-puasa sunat, terutama 6 hari di bulan Syawal. Kemudian selanjutnya, apa tandanya ibadah Ramadan kita itu diterima? Atau pahala kita itu, amal kebajikan kita itu bernilai pahala? Kata ulama, balasan suatu amal kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Apa maksudnya? Jadi kalau orang ibadah puasa Ramadannya diterima, maka balasan daripada kebaikan amalan itu adalah kebaikan berikutnya. Artinya semakin baik. Jadi kita bisa menilai diri kita selepas Ramadan ini, kita menjadi semakin baik atau tidak, menjadi semakin taat atau tidak, menjadi semakin pendekatan diri kita kepada Allah semakin meningkat atau tidak, itu tergantung kepada kita. Makanya kalau orang ibadah puasanya diterima, dia bisa merasakan bahwa jiwanya semakin tenang, ibadahnya semakin meningkat, pikirannya semakin jernih, semangatnya semakin tinggi. Itu tergantung kepada kita. Jadi kalau seandainya memang Ramadan kemarin itu mengantarkan kita kepada fitrah, fitrah itu jangan sampai hanya di lisan, tetapi kembali kepada fitrah dibuktikan dalam jiwa kita. Yang namanya fitrah itu suci, bersih, bagaikan kertas putih yang tiada coretan. Seperti kata Rasul, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Maka harapan kita baru 1 minggu kita selepas Ramadan ini, kita bisa merasakan kita ini sudah kembali ke fitrah atau tidak. Maka kata ulama, kalau orang jiwanya bersih, kalau orang hatinya suci, pikirannya jernih, ada beberapa indikator. Pertama, dia sensitif terhadap kesalahan. Sensitivitasnya tinggi terhadap dosa dan kemaksiatan. Jadi kalau orang jiwanya sudah bersih, biasanya orang itu jangankan melakukan dosa yang besar, dosa kecil saja besar penyesalan di hatinya. Sama saja kaca yang ada di rumah kita. Kalau kaca di rumah kita itu selalu kita bersihkan, debu kecil saja menempel langsung ketahuan. Tapi kalau kaca kita itu kotor, penuh dengan noda kemaksiatan, jangankan debu, kotoran besar pun menempel tidak terasa. Jadi makanya kita yang bisa merasakan Bapak Ibu, orang kalau jiwanya bersih, sensitivitasnya tinggi terhadap dosa dan kesalahan, langsung ada teguran dari dalam. Ini saya salah, ini saya menyalahi prosedur, ini saya telah melanggar,
langsung ada teguran dari dalam. Kalau orang jiwanya bersih. Kemudian selanjutnya, setelah itu orang kalau jiwanya bersih, selain dia benci dengan dosa, selain dia benci dengan kesalahan, dia bersemangat dalam berbuat ketaatan. Makanya kalau jiwa bersih, kata Allah, nurullahi ala nurin, cahaya itu berada atas cahaya. Kalau kaca itu bersih, cahaya kecil saja langsung ketahuan, langsung dipantulkan. Jadi sama saja kalau jiwa kita sudah bersih, nasihat-nasihat langsung tertancap dalam jiwa. Ya, maka siapapun yang memberi nasihat, kita terima dengan baik, kita semangat mengamalkannya, kita serius mendengarkannya. Itu kalau orang jiwa bersih begitu. Jadi setiap nasihat itu dia dengar, setiap apa yang dia dengar dan dia ketahui dia amalkan. Ada semangat. Tapi kalau ada orang tidak semangat mendengar ceramah, tidak semangat mendengar pengajian, tidak suka berkawan dengan orang-orang baik, selalunya ya berkawan dengan orang-orang yang bisa menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan, berarti jiwanya belum bersih. Makanya orang yang mampu mendengarkan pengajian, orang yang senang membaca buku-buku terkait dengan keagamaan yang bisa meningkatkan ibadahnya, itu tandanya jiwanya bersih. Lalu kemudian Bapak-Bapak Ibu, kalau memang Ramadan kemarin itu bisa mengantarkan kita kepada fitrah, maka setelah itu kalau orang jiwanya sudah fitrah, sudah bersih, tidak hanya di lisan tetapi hatinya juga terbebas dari dendam. Hatinya juga terbebas dari saling membenci, saling menyudutkan, saling menjatuhkan. Makanya kalau orang jiwanya sudah bersih, kembali ke fitrah, hubungan sesama dia, sesama manusia juga baik. Makanya biasanya di Syawal ini cenderung orang mengadakan namanya halal bihalal. Di halal bihalal itu artinya yang baik bertemu dengan yang baik, yang bersih bertemu dengan yang bersih, yang suci bertemu dengan yang suci. Makanya halal bihalal. Tapi kalau yang satu bersih, yang satu kotor, dia tidak mau ketemu. Kalau dipaksakan juga, dia tidak akan tahan lama. Sama seperti tukang tambal ban. Kalau kita tambal ban, dibersihkan dulu ban yang ditambal, ya kan? Kemudian juga dibersihkan yang penambalnya, baru kemudian dilem, diikatkan. Maka tahan lama. Tapi kalau yang satunya bersih, yang satunya kotor, kalaupun dipaksa kita menempelkan, dia tidak bertahan lama. Masih ada goresan-goresan luka, masih ada goresan-goresan sakit hati. Jadi makanya kalau orang sudah kembali kepada fitrah, baik hubungannya dengan Tuhannya, juga baik hubungannya dengan sesamanya. Jadi jangan sampai lisan mengatakan kembali kepada fitrah, tapi hati kita masih ada saling membenci di antara kita. Maka tentu kita yang bisa merasakan itu. Bapak-bapak ibu yang kami hormati. Kemudian juga selama di bulan Syawal ini kita mesti membiasakan istiqomah di dalam perbuatan baik. Jangan pernah kita merasa bahwa amal kita sudah banyak. Jangan pernah kita merasa bahwa ibadah kita sudah cukup. Alhamdulillah, 1 bulan saya puasa, 1 bulan saya tarawih, 1 bulan saya witir, tiap hari saya baca Al-Quran, tiap hari saya tahajud, tiap malamnya saya tahajud. Lalu kemudian ada terbesit dalam pikiran kita, ini rasa-rasanya sudah cukup amal saya.
Rasa-rasanya saya ini sudah bagus ini dibandingkan sebulan-sebulan. Jangan pernah merasa seperti itu. Makanya kata Allah, wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Adapun orang-orang setelah dia melakukan sesuatu apa yang telah dia lakukan, namun hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan sesuatu hatinya takut kepada Allah. Mengenai ayat ini surah Al-Mu'minun ayat 60. Pernah Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mengapa orang itu takut kepada Allah setelah dia melakukan sesuatu? Apakah dia berzina? Apakah dia berjudi? Apakah dia minum mabuk? Kata Rasul, tidak. Mereka tidak berjudi, mereka tidak berzina, tidak pula minum mabuk. Tapi justru setelah mereka puasa, setelah mereka berinfak, setelah mereka melakukan banyak kebaikan, tapi hati mereka takut kepada Allah. Apa yang ditakutkan? Takut kalau seandainya amalnya tidak diterima, takut kalau seandainya amalnya tidak sempurna, takut kalau seandainya amalnya ditolak. Ada semacam tidak percaya diri terhadap amal yang telah dia lakukan. Maka karena dia tidak percaya diri terhadap amal yang sudah dia lakukan, kata Allah, ulaika yusari'una fil khairat, membuat mereka berlomba-lomba melakukan kebaikan yang lain, membuat mereka berlomba-lomba serius mengerjakan amalan-amalan yang lain. Wa innahum lahasabiqun, terhadap hal ini mereka bersungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu, tidak ada kita yang bisa mengatakan amalan kita yang mana yang akan membawa kita masuk surga. Tidak ada yang bisa. Apakah puasa kita kemarin yang membawa kita masuk surga? Tidak ada yang bisa. Apakah tahajud kita yang bisa masukkan kita ke surga? Tidak ada yang bisa menjamin. Tapi yang jelas, selagi ada kesempatan berbuat baik, kita terus berbuat baik. Selagi ada kesempatan untuk beramal, kita terus beramal. Jangan pernah ada merasa puas dengan amal. Jangan pernah kita merasa terlalu percaya diri terhadap amal yang sudah kita lakukan. Yang jelas selagi ada kesempatan, selagi kita hidup, kita akan selalu beramal dan akan membuat yang terbaik di dalam kehidupan kita. Itu prinsip. Jangan sampai ini kan kita sudah kembali kepada fitrah. Sudah bersih kita ini, bagaikan bayi yang baru lahir kembali. Sekarang mari kita kembali lalai, kembali melakukan dosa, kembali melakukan maksiat. Itu kan suatu kesalahan itu dalam berprinsip. Karena ajal kita tidak tahu. Tidak ada kita yang bisa menjamin akan berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan. Tidak ada yang bisa. Berjumpa lagi dengan Idul Fitri tahun depan. Tidak ada yang bisa. Tapi hari ini alhamdulillah kita sudah lalui, kita komitmen berjanji ke depan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan pernah kita berpikir, oh dosa kita diampuni. Kata ulama, dosa kita itu ditutupi. Apa maksudnya? Kata Rasul, ikuti perbuatan burukmu dengan kebaikan. Maka niscaya kebaikan bisa tertutup segala keburukan yang ada dalam dirimu. Tiada yang buruknya 10, kebaikan. Maka yang 10 itu tertutup dengan kebaikan sebanyak 20. Kalau ada dosa kita 15, amal kebaikan. Maka bisa tertutup dosa yang 15 itu dengan kebaikan sebanyak 30. Apa maksudnya? Ikuti perbuatan burukmu dengan kebaikan. Jangan terbalik. Giliran berbuat dosa bersemangat, tapi giliran berbuat baik malas. Giliran berbuat sesuatu yang melalaikan, kita begitu serius, tapi giliran untuk berbuat amal kebajikan, kita tidak bersemangat. Maka kata Rasul, ikuti. Yang namanya kita manusia bukan malaikat, kita pasti ada lalai, kita pasti ada kesalahannya. Cuma kesalahan, kelalaian, kealpaan diikuti dengan kebaikan. Maka insya Allah kebaikan yang banyak bisa menghapus kesalahan yang sedikit.
Ini mesti kita semangati diri kita. Maka ketika mendominasi kebaikan di dalam hati kita, maka ketika itu seseorang akan merasakan betapa nikmatnya hidup di dalam perintah Allah, betapa nikmatnya hidup di dalam mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya di dalam kehidupan kita. Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan momen bulan Syawal ini bisa sama-sama kita saling menyemangati diri kita untuk istiqomah di dalam berbuat kebaikan. Makanya wal qaniti istiqomah itu penting. Sekali lagi, jangan pernah kita merasa puas, jangan kita terlalu percaya diri, tetapi selagi ada kesempatan, berbuatlah yang terbaik sebanyak-banyaknya selagi ada kesempatan kita hidup di dunia ini. Itu saja barangkali, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustaz yang telah menyampaikan tausiah agama di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berakhirnya tausiah beliau, berakhir pula acara kita banyak pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator mohon undur diri, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin berkenan untuk jamaah dengan tempat duduk. Mari kita tunggu absensi.